tidak langsung, misalnya seperti itu. Lalu gimana sih caranya mengubah emosi negatif ini menjadi hal yang positif? Disclaimer, emosi negatif ini bukan berarti kita tidak boleh merasakan marah atau sedih. Oh berarti nggak boleh marah ya? Oh berarti kita nggak boleh sedih ya? Atau nggak boleh kesel ya? No, ini semuanya adalah normal dan manusiawi. Misal teman-teman diputusin pacarnya atau pasangannya, ya masa kita nggak boleh sedih? Wajar dong kalau kita merasa sedih. Tapi akan berakibat buruk kalau kita terus-terusan terlarut dalam emosi sedih kita ini. Kita berlarut-larut merasakan emosi sedih sampai kita menangis berhari-hari, nggak mau makan, kesal sampai merusak barang, atau paling fatalnya adalah menyakiti diri sendiri. Bahkan dengan kita nggak makan berhari-hari aja itu udah menyakiti diri sendiri kan. Teman-teman beresiko jadi sakit, atau kalau teman-teman ini adalah mahasiswa atau pelajar, teman-teman terus nggak mau melakukan aktivitas apapun selain larut dalam sedihnya, tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah akan terbengkalai. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah mengubah emosi negatif ini menjadi hal yang positif. Gimana caranya? Yang pertama, misalnya seperti tadi ya, teman-teman merasakan emosi sedih. Silakan rasakan emosi itu dengan wajar dan tidak berlarut, menangis sewajarnya, atau bila perlu tuangkan emosi teman-teman kepada teman yang kita percaya. Silakan bercerita supaya kita merasa lega, atau teman-teman bisa mencari tahu aktivitas apa sih yang bisa mengurangi rasa sedih teman-teman. Kalau teman-teman senang dalam bermusik, silakan tuangkan emosi itu dalam bermusik, misalnya menulis lagu atau mungkin bernyanyi, atau teman-teman misalnya suka dengan menulis, silakan tuangkan emosi teman-teman dan dalam bentuk tulisan, entah mungkin teman-teman membuat puisi atau membuat cerita atau apapun itu. Kedua adalah misal ketika teman-teman merasakan emosi marah. Marah ini adalah emosi yang sulit sekali untuk dikendalikan oleh beberapa orang. Ketika teman-teman merasa marah, coba untuk diam sejenak, tarik nafas, dan pikirkan dalam keadaan yang tenang. Kenapa? Karena kalau teman-teman melakukan hal-hal yang tidak teman-teman pikirkan, itu mungkin akan berdampak negatif bagi diri kita maupun orang lain. Nah, teman-teman tuh sama, perlu memahami aktivitas apa sih yang dapat teman-teman lakukan untuk mengurangi emosi marah tersebut. Misalnya dengan berjalan-jalan, cari udara segar, melakukan hobi, atau untuk merasa lega, teman-teman boleh meluapkan emosi teman-teman kepada orang yang dipercaya. Ini meluapkan emosinya bukan dalam konteks negatif teman-teman jadi marah ke teman masing-masing ya, tetapi adalah dengan cara memberitahu apa sih hal-hal yang membuat teman-teman tuh kesal, dan pastikan bahwa teman kita ini adalah pendengar yang baik sehingga tidak membuat kita merasa kesal kalau dia responnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan diam juga menjadi cara agar teman-teman dapat mengurangi emosi marah teman-teman. Kenapa? Karena mencari solusi saat pikiran tenang dan saat kepala dingin itu akan lebih mudah daripada saat teman-teman sedang dikuasai oleh emosi marahnya. Kemudian ketika teman-teman misalnya merasa cemburu atau iri dengan orang lain, nah berlarut dalam merasakan iri di dalam diri kita itu kan gak ada manfaatnya ya. Untuk apa teman-teman berlarut merasakan iri dan malah menjadi hal yang negatif bagi diri kita sendiri. Misalnya ketika teman-teman melihat pencapaian orang lain, buat apa kita jadi kayak berlarut dalam diri kita kayak kok dia bisa ya kayak gitu, kan malah gak ada manfaatnya ya. Nah, daripada melakukan hal-hal tersebut, lebih baik itu menjadi motivasi kita atau dorongan kita untuk berusaha dan berupaya mencapai target yang kita punya atau impian yang kita punya, sehingga ya emosi cemburu dan iri tersebut kan akan jadi hal yang positif karena kita malah jadi terdorong, termotivasi untuk jadi lebih maju nih. Orang-orang punya pencapaian, kita juga harus bisa punya pencapaian kita sendiri, begitu. Nah, berlarut merasakan emosi negatif ini malah akan menciptakan keburukan kan bagi diri kita sendiri ataupun bahkan orang lain. Jadi teman-teman perlu untuk menyaring emosi-emosi negatif ini menjadi hal yang positif dan akan menguntungkan diri kita dan tidak merugikan orang lain. Oke, sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga dari video ini kita dapat memahami ya bagaimana cara-cara untuk mengubah emosi negatif kita menjadi hal yang positif. Perlu diingat bahwa emosi apapun perlu kita kelola untuk menjadi hal-hal yang positif. Dan jangan sampai kita terlarut dalam emosi-emosi kita. Kita perlu mengetahui bagaimana cara mengontrol diri kita sendiri. Karena apapun yang ada di dalam diri kita, yang bisa mengontrol adalah kita sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.